Shalom, selamat pagi saudara-saudari, opa, oma yang diberkati Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Ibu Abeti Siane Gomez Lilipori dari GPIB Jemaat Cawang Baru, Jakarta Timur. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Saudara-saudari, opa, oma yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu, di mana kami sudah dipelihara sepanjang malam. Sebelum kami memulai aktivitas kami lekatkan hati kami kepadamu. Kami undang pengurapan Roh Kudus-Mu turun tercurah bagi kami dalam membaca Alkitab dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Sabda Bina Umat terambil dari Yeremia 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 25 yang menyatakan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan rendahku. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang penggembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi.
menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menemukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabiskannya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa oma yang diberkati Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini diberi judul Pertobatan Dimulai dari Sadar Diri. Ayat emasnya terambil dari ayat 24 yang menyatakan, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Setiap orang tentu pernah berbuat salah dan dosa. Namun tidak semua orang dengan rendah hati bersedia mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Seringkali seseorang justru menyalahkan atau melemparkan kesalahannya pada orang lain. Bahkan berlaku seakan-akan dirinya adalah korban. Sikap demikian tentu saja tidak mulia. Mereka lupa bahwa mengakui awal dari pertobatan. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan kondisi Yehuda akibat tidak mau mengakui dan menyesali kesalahan mereka. Tuhan membuang Yehuda dan membuat kota-kota mereka menjadi sunyi, sepi karena hukuman yang diberikannya. Demikianlah ancaman Tuhan menjadi kenyataan. Kini Yehuda menanggung kepedihan akibat sikap mereka yang meninggalkan dan menduakan Tuhan. Yehuda, yakni rakyat dan para pemimpin mereka, sama-sama menanggung akibat dari dosa sosial dan spiritual mereka. Meski demikian, Yeremia sebagai nabi Tuhan tetap mendoakan bangsanya. Yeremia meminta kepada Tuhan agar ia menghukum Yehuda dengan selayaknya dan bukan dengan murkanya agar mereka binasa. Demikian pula Yeremia meminta keadilan dari Tuhan agar ia menghukum bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepadanya dan yang telah menghancurkan Yehuda. Belajarlah dari Yeremia. Marilah kita mengakui kesalahan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai bagian dari komunitas, kita barangkali turut berdosa, entah karena membiarkan ataupun menutupi kesalahan. Jika itu yang terjadi, terimalah hukuman Tuhan sambil memohon belas kasihannya. Kiranya hukuman Tuhan membuat kita jerah dan berbalik kepadanya, bukan sebaliknya, yakni membuat kita kecewa dan membencinya. Kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni dan memampukan kita mengupayakan kesejahteraan bersama di tengah-tengah komunitas di mana kita menjadi bagian di dalamnya.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur padamu, di mana kami telah mendengar suara hati-Mu melalui firman yang kami baca dan merenungkannya. Kiranya firman-Mu berakar ke bawah sehingga kami menjadi kuat dalam takut akan Tuhan, dan firman-Mu bertumbuh ke atas sehingga kami menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi Dewan PKLU yang telah mempersatukan kami dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pakailah Dewan PKLU menjadi berkat bagi kaum lansia di GPIB Indonesia. Kami juga datang kepadamu menyerahkan seluruh kaum lansia GPIB dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka sukacita dalam memasuki usia senja. Berkati kesehatan mereka yang sakit dan terbaring. Engkau datang melawat sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga datang kepadamu menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Berkatilah Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta stafnya, serta jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah. Agar dalam kepemimpinannya, roh takut akan Tuhan selalu melekat di mereka, sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Akhirnya kami serahkan rangkaian doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.